judul saya Pak, yaitu peran mediator dalam penyelesaian perkara sengketa harta warisan di Pengadilan Agama dengan studi putusan nomor 208 garing PDT.G garing 2021 garing PA Ambon. Jadi itu yang saya mau wawancara di sini yaitu bagaimana proses penyelesaian perkara sengketa harta warisan di pengadilan sini Pak. Oke. Jadi kalau prosesnya sendiri itu yang pertama-tama kita selaku mediator itu kita menerima berkas-berkas dari panitra menyangkut dengan perkara yang mau dimediasikan. Kemudian para pihak itu hadir di ruang mediasi. Lalu setelah di ruang mediasi, kami selaku mediator itu mempersilahkan kepada para pihak untuk duduk, lalu kemudian kami mediator itu memperkenalkan diri terlebih dahulu bahwa kami adalah mediator di Pengadilan Agama Ambon kelas 1A. Kemudian kami ditugaskan oleh Ketua Pengadilan untuk memediasi semua perkara yang masuk di Pengadilan Agama Ambon kelas 1A, termasuk di dalamnya adalah menyangkut dengan harta warisan. Jadi semua perkara yang masuk di Pengadilan Agama Ambon kelas 1A itu wajib hukumnya untuk dimediasikan, termasuk harta warisan atau yang lain-lain. Nah, itu tentu berdasarkan peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan. Di setiap perkara yang masuk itu harus mediasi. Nah, melanjutkan yang tadi, setelah sudah berada di dalam ruangan, kita mempersilahkan mediator memperkenalkan diri. Kita mempersilahkan kepada para pihak untuk memperkenalkan diri juga, baik pihak penggugat maupun dari pihak tergugat. Nah, setelah memperkenalkan diri, kita menjelaskan tentang prosedur tentang bermediasi. Karena yang ditelitinya adalah menyangkut dengan harta warisan, ya kita persilakan menjelaskan tentang prosedur. Nah, prosedur mediasi itu misalnya contoh apabila pihak penggugat menyampaikan apa yang menjadi dalil-dalil dia dalam gugatan, maka pihak tergugat tidak boleh menginterupsi atau memotong atau bertanya, itu tidak boleh. Jadi pihak penggugat menyampaikan selesai, baru pihak tergugat kita berikan kesempatan yang sama. Prinsipnya kita memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada para pihak secara berimbang. Jadi kita menjelaskan seperti itu. Kemudian kita menjelaskan juga kepada para pihak bahwa apa itu sebenarnya pengertian mediasi. Kita jelaskan bahwa mediasi itu adalah cara penyelesaian perkara dengan cara perundingan yang melibatkan pihak ketiga, dalam hal ini mediator yang independen, yang netral, yang tidak berpihak kepada penggugat maupun tergugat. Jadi pihak-pihak itu akan diterima secara berimbang apa yang ingin disampaikan. Jadi ini karena menerangkan tentang proses, jadi saya harus jelaskan tahapan-tahapannya yang kemudian harus dilewati untuk sebuah proses mediasi, gitu ya. Jadi setelah kita menjelaskan apa itu pengertian mediasi, kita juga sampaikan kepada para pihak tentang manfaat mediasi. Jadi manfaat mediasi misalnya pertama itu biayanya ringan, ya biayanya itu ringan. Kemudian yang kedua waktunya singkat. Kemudian yang ketiga itu tidak ada pihak yang kalah dan tidak ada pihak yang menang. Nah itu jadi kita sampaikan seperti itu kepada mereka. Dan kita sampaikan juga biaya yang timbul dalam proses mediasi itu berapa, itu tergantung pada pihak nanti yang mau, apakah penggugat yang akan menanggulanginya ataukah pihak tergugat ataukah kedua-duanya yang akan tanggung renteng, istilahnya 50-50, 50%. Nah setelah itu baru kita masuk mempersilakan kepada para pihak untuk menjelaskan kasus posisinya seperti apa. Setelah itu melihat, nanti kita dari mediator itu tidak melihat perbedaan, jadi kita tidak masuk sampai ke dalam, tapi kita mencoba mencari hal-hal yang bisa didamaikan, dijahit, yang kita temukan apa yang bisa kira-kira bisa didamaikan, itu kita lebih fokus ke situ, seperti itu. Baik, yang selanjutnya itu syarat-syarat untuk menjadi mediator itu seperti apa? Kalau syarat-syarat mediator itu sebenarnya paling standar itu SMA, kemudian dia sudah dewasa ya. Pasti kalau sudah dewasa ukurannya di atas 18 tahun ya. 18 tahun, kemudian mengikuti pendidikan mediator yang diselenggarakan oleh lembaga yang
tersertifikasi dan terakreditasi oleh Mahkamah Agung atau dari Mahkamah Agung sendiri yang menyelenggarakan. Sehingga apa? Supaya sertifikat yang dikeluarkan itu nanti akan bisa digunakan di pengadilan-pengadilan. Nah, misalnya kayak contohnya saya jadi mediator di Pengadilan Agama Ambon kelas 1A, Pengadilan Negeri Ambon, kemudian Pengadilan Negeri Namlea, kemudian di Pengadilan Negeri di Ternate juga. Itu karena punya sertifikat yang terakreditasi atau dan terverifikasi oleh Mahkamah Agung. Nah, waktu itu saya ikut pendidikannya itu di Pusat Mediasi Indonesia di Universitas Gadjah Mada di Yogyakarta. Kalau di pengadilan sini tuh ada berapa mediator yang aktif, Pak? Kalau sekarang ini ada tiga yang aktif, saya sendiri, kemudian ada Ibu Tuti, ada Pak John juga. Kalau jangka waktu untuk mediasi itu berapa lama, Pak? Kalau dalam ketentuan peraturan Mahkamah Agung itu kalau saya tidak salah itu 30 hari. 30 hari. Itu bisa diperpanjang tergantung kesepakatan daripada para pihak. Di sini cuma satu ruang saja, ruang mediasi. Ruang mediasi satu ditambah dengan satu ruangan yang namanya ruang kaukus. Nah, ruang kaukus ini juga berfungsi untuk ketika para pihak kemudian saling berdebat sudah sangat tajam, maka kita sebagai mediator itu melihat akan dilanjutkan, akan menimbulkan konflik yang lebih besar, maka kita coba break, kita pertemukan dengan masing-masing pihak, kita panggil satu-satu di ruang kaukus. Jadi kalau di ruang mediasi ini ada ruang mediasi seperti ini, kemudian ada ruang kaukus juga. Nah, ruang kaukus itu untuk pertemuan masing-masing pihak, jadi ketemu penggugat selesai nanti baru ketemu tergugat, seperti itu. Kendala-kendala apa saja yang dihadapi mediator dalam penyelesaian perkara ini? Sejauh yang saya tangani tidak ada hambatan, dan semuanya berjalan baik-baik saja. Itu saja, Pak. Oke, cukup ya? Iya. Oke, terima kasih.